aku mau menyampaikan kalau kita itu harus memilih pemimpin yang baik. Kalau aku pribadi sih aku milih pemimpin yang bertanggung jawab, yang baik, yang pastinya religius, yang pintar agama. Coba deh kalian tebak aku milih nomor berapa. Jangan golput ya, bye-bye. Kalian pilih siapa buat calon pemimpin pemilihan besok itu? Aku sih 2, aku 1. Kenapa 1? Kan 1 banyak buzzernya. Terus kamu nggak tahu sih? Itu kan banyak di situ rame di sosial media. Masa kamu nggak tahu? Buzzer apa sih? Orang itu udah jelas-jelas banyak yang dukung. Banyak juga influencer yang ngedukung dia. Banyak kok yang udah bikin video-video yang dia mau dukung nomor 1. Coba mau apa lagi? Kalau udah banyak. Udah gak sih, gak usah debat segitunya juga. Lagian juga gak bakal berpengaruh banget sih di hidup kita. Tapi kayaknya aku pilih paslon 1 deh. Soalnya dia sering gitu lewat di sosmed-sosmed aku. Kayaknya paslonnya bener gak sih? Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara dan dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Di media sosial, kita sering merasa sedang melihat opini banyak orang. Setiap hari kita scroll, melihat komentar, postingan, dan berbagai pendapat yang muncul silih berganti. Namun, tanpa kita sadari, belum tentu semua opini yang kita lihat itu terbentuk secara alami. Bisa jadi ada proses tertentu yang mempengaruhi bagaimana opini itu muncul dan terlihat di hadapan kita. Ada yang disebut manipulasi, yaitu upaya mengarahkan cara berpikir seseorang secara tidak langsung. Biasanya dilakukan dengan memilih informasi tertentu, menyusun pesan, atau menampilkan sudut pandang tertentu agar terlihat lebih meyakinkan. Sedangkan propaganda adalah penyebaran informasi yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan mempengaruhi opini publik, terutama dalam konteks politik. Kedua hal ini seringkali berjalan bersamaan di media sosial. Fenomena ini menjadi sangat relevan di era digital seperti sekarang. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat.
menjangkau banyak orang dalam waktu singkat, dan terus muncul secara berulang di timeline kita. Ditambah lagi dengan adanya influencer atau kelompok tertentu yang bisa mengordinasikan pesan, sehingga opini tertentu terlihat seolah-olah didukung oleh banyak orang. Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan bagaimana manusia cenderung mudah terpengaruh oleh pengulangan dan tekanan sosial. Ketika kita melihat suatu opini berkali-kali, apalagi jika didukung oleh banyak komentar yang serupa, kita cenderung menganggap opini tersebut sebagai sesuatu yang benar atau sebagai pendapat mayoritas. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi cara kita berpikir, tetapi juga kondisi mental kita. Kita bisa menjadi lebih mudah terpengaruh, lebih cepat bereaksi secara emosional, dan bahkan merasa bingung dalam membedakan mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Dalam jangka panjang, hal ini juga bisa menimbulkan stres akibat paparan informasi yang berlebihan. Kesejahteraan psikologis mencangkup kemampuan untuk berpikir mandiri, mengontrol lingkungan, serta menjaga kestabilan emosi. Namun, ketika kita terus-menerus terpapar informasi yang sama dan bersifat provokatif, kemampuan tersebut bisa terganggu tanpa kita sadari. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar dalam menggunakan media sosial. Kita perlu membiasakan diri untuk tidak langsung percaya pada informasi yang viral, berani memeriksa sumber, serta tidak berburu-buru dalam menyebarkan informasi kepada orang lain. Dengan bersikap lebih kritis dan bijak, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari pengaruh manipulasi, tetapi turut menjaga kualitas ruang digital agar tetap sehat dan informatif. Pada akhirnya, kita tetap memiliki kendali atas pikiran kita sendiri di tengah derasnya arus informasi digital.